Salam, perkenalkan nama saya Eko Mariani. Saya calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Nias Utara, asal sekolah SDN 071025 Hilira. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan koneksi antar materi dari modul 1.4 Budaya Positif. Berikut merupakan peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai guru yang baik memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, membuat keyakinan sekolah atau kelas, dan mampu menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian suatu masalah. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan penerapan disiplin yang mengajarkan peserta didik bertanggung jawab serta menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan. Disiplin positif mengarahkan kepada disiplin diri sehingga dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dan disiplin diri mampu menanamkan suatu pemahaman kepada peserta didik sehingga tumbuh motivasi internal bukan karena paksaan, ujian, dan atau hukuman. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Sebagai pendidik, kita harus memahami mengenai motivasi perilaku manusia. Ada 3 hal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi seperti yang mereka inginkan dan mampu menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika guru memahami mengenai motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah, yaitu motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain merupakan motivasi eksternal atau motivasi yang berasal dari luar. Sehingga guru harus dapat berupaya untuk memunculkan motivasi internal, yaitu untuk menjadikan peserta didik seperti yang mereka inginkan dan mampu menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Idealnya hindari motivasi eksternal seperti hindari hukuman atau pemberian penghargaan secara berlebihan untuk meminimalisir motivasi eksternal dalam diri peserta didik. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai seorang guru. Ada 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Yang pertama, penghukum. Kedua, pembuat merasa bersalah. Ketiga, sebagai teman. Keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Posisi kontrol sebagai seorang manajer idealnya dimiliki oleh seorang guru. Posisi kontrol sebagai seorang manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid dan mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya serta mendukung murid supaya menemukan solusi untuk permasalahannya sendiri. Kemudian dalam posisi ini umumnya mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi diri sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Yang keempat, keyakinan sekolah atau kelas. Dalam hal ini, guru memiliki peran demi mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas melalui adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kemudian, keyakinan sekolah atau kelas merupakan pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan diterapkan dalam lingkungan sekolah. Kemudian, yang kelima, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru memiliki peran sebagai manajer, tentu akan menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan.
Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan mampu bertanggung jawab. Adapun keterkaitan antar materi budaya positif dengan materi sebelumnya, filosofi Ki Hajar Dewantara, dengan menjalankan budaya positif di sekolah dapat mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Berikutnya, keterkaitan antar materi budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Yang pertama, budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak tersebut antara lain berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Kemudian, budaya positif terwujud dengan mendorong kolaborasi antar seluruh warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dilaksanakan bersama. Dan berikutnya, keterkaitan antar materi budaya positif dengan visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diharapkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terwujudnya budaya positif sehingga diperoleh lingkungan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Dalam mewujudkan visi tersebut dilakukan dengan membuat prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Pertanyaan yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda di luar dugaan? Berdasarkan pertanyaan tersebut, saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol sebagai seorang guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Seluruh konsep tersebut harus dipahami dan diwujudkan dalam tindakan dan dibagi kepada rekan guru di sekolah. Adapun hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah pada saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan, ternyata penghargaan dapat memberikan dampak yang kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, serta mematikan kreativitas dan ternyata juga bersifat menghukum. Pertanyaan berikutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Seharusnya sebagai posisi kontrol manajer dalam menangani masalah dalam menerapkan segitiga restitusi. Selanjutnya, pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah? Saya menangani siswa yang sering membolos sekolah dengan menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Berikutnya, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang harus diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai adanya motivasi internal pada diri murid dalam melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi kontrol guru harus sebagai manajer. Pertanyaan selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol manakah yang sering Anda pakai dan bagaimanakah perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimanakah perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Perasaan saya saat itu, saya memiliki perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman ketika anak berbuat suatu kesalahan.
Namun setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi control manager dalam penyelesaian masalah. Sehingga sekarang saya merasa tenang dan saya menyadari pentingnya melakukan komunikasi yang efektif sebagai upaya menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Pertanyaan refleksi selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikannya? Jawaban saya pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau tidak ada manusia yang sempurna. Pertanyaan refleksi selanjutnya, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah penting adanya kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid, sehingga budaya positif tidak hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, melainkan juga di rumah, sehingga menjadi kebiasaan dalam diri murid, baik pada saat berada di sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Demikian pemaparan tugas koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak.